Oke, hai. Materi sebelumnya kan itu tentang konsonan ya. Nah, setelah kita vokal, diftong konsonan, kita udah tahu cara-cara bacanya kan gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke materi atau segmen keempat ini tentang penekanan. Ya, artinya mengapa ini penting? Karena pun kita tahu cara bacanya, tapi ketika penekanannya salah, bisa salah arti dan mungkin orang tidak mengerti karena penekanannya salah. Ya, kadang juga bisa saja terjadi kita bicara salah penekanan dan kita harus menebak, berpikir keras, menguras tenaga, menguras pikiran untuk mengerti apa yang seseorang katakan ketika dia salah melafalkan sesuatu, salah membuat penekanan gitu. Maka penting kita mengenal penekanan-penekanan dalam bahasa Jerman. Nah, di sini sudah saya sajikan sebenarnya dalam bentuk tulisan, tapi biarlah saya jelaskan seperti apa prakteknya gitu ya. Oke, umumnya penekanan itu ada pada suku kata pertama. Di situ dia penekanannya. Lambang penekanan itu adalah nanti tanda apostrof ya, apostrof. Nanti dia diletakkan di mana suku yang mau ditekan, suku kata yang mau ditekan, maka disitulah dia dibuat apostrof sebagai tanda. Kalau misalnya kita mau mencari literasi tentang penekanan, nanti saya buatkan contohnya ya. Misalnya penekanan yang di awal kata itu seperti ini. Uncommon, uncommon, Bruder, Bruder, Rathaus, Rathaus. Kemudian Wörterbuch, Wörterbuch. Jadi dia ditekan di pertama, bukan uncommon, bukan gitu. Bukan juga uncommon, tapi uncommon, begitu ya. Uncommon, di awal dia ditekan, uncommon, uncommon. Kemudian bukan uncommon, uncommon, bukan seperti itu. Bukan juga uncommon, uncommon, bukan. Tapi uncommon. Nanti kalau kamu dengar, biasanya kan uncommon ini kan infinitif ya. Jadi kapan dipakai uncommon itu palingan ketika ada modal verb, ya kan? Atau misalnya ich soll ankommen ya, ich soll ankommen. Jadi an-nya itu ditekan. Oke, kata kedua, Bruder, bukan Bruder, bukan Bruder, bukan itu ya. Tapi Bruder. Itu maksudnya. Sedangkan ini contoh ketiga, Rathaus. Bukan Rathaus. Bukan Rathaus, tapi Rathaus. Kemudian Wörterbuch. Wörterbuch, bukan Wörterbuch. Wörterbuch, bukan, dan bukan juga Wörterbuch. Wörterbuch, bukan, tapi Wörterbuch. Begitu ya. Nah, itu cerita pada umumnya. Umumnya masih. Ada penekanan itu nanti bukan harus di suku kata pertama. Suku kata pertama. Apa artinya suku kata? Ini kan misalnya uncommon itu terdiri dari 3 suku kata. Itu uncommon gitu ya. Artinya 3 kali pengucapan dia. Nah, itu pada umumnya tadi. Sekarang saya mau terangkan bahwa prefix seperti be, emp, ent, g, ver, dan ser yang biasanya ditemukan pada kata kerja dan kata benda itu tidak mendapat penekanan. Maksudnya tidak mendapat penekanan pada suku kata pertama. Misalnya Besuch, Besuch, bukan Besuch. Besuch, bukan seperti itu, tapi Besuch ya. Nanti kita akan lihat dari mana datangnya itu. Ya. Jadi contoh kedua misalnya besuchen. Besuchen, bukan besuchen. Besuchen, bukan juga besuchen. Besuchen, bukan, tapi besuchen. Ya. Nanti akan kita cari alasannya. Kemudian empfehlen. Empfehlen, bukan empfehlen.
empfehlen, bukan seperti itu, tapi empfehlen. Bukan juga empfehlen. Empfehlen bukan, tapi empfehlen. Itu ya. Biar kita tahu nanti, kita cari tahu nanti alasannya kenapa. Kemudian entkommen. Entkommen, bukan entkommen. Bukan juga entkommen, tapi entkommen, gitu ya. Kemudian erreichen. Erreichen, bukan erreichen. Bukan juga erreichen. Tapi penekanannya ada di setelah ini tadi prefix ini. Kemudian contoh berikutnya gestehen. Gestehen, bukan gestehen, bukan juga gestehen. Bukan seperti itu. Kemudian Verkauf. Verkauf, bukan Verkauf. Verkauf, bukan. Dan contoh terakhir adalah Zerbrechen. Zerbrechen, bukan Zerbrechen. Bukan juga Zerbrechen, bukan ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini biasanya terjadi pada kata kerja tidak terpisah. Kata kerja yang tak terpisah. Atau dalam kata lain, untrennbare Verben atau nicht trennbare Verben. Kata kerja tak terpisah. Bezug itu kan juga berasal dari kata kerja tak terpisah itu, yaitu beziehen. Ya. Nah, kalau kata kerja itu atau kata benda yang berasal dari kata kerja terpisah, maka prefiksnya lah yang mendapat penekanan. Misalnya, dan ini kan prefiksnya itu ada di suku kata pertama ya, misalnya anrufen. Anrufen. Jadi bukan anrufen. Anrufen bukan seperti itu. Bukan anrufen. Karena dia kata kerja terpisah. Anrufen. Bukan di akhir juga anrufen, bukan, tapi anrufen. Oke, contoh kedua ausgehen. Ausgehen. Bukan ausgehen. Bukan juga ausgehen. Contoh terakhir Wiedersehen. Wiedersehen, bukan Wiedersehen. Bukan juga Wiedersehen, bukan itu, tapi Wiedersehen. Begitu ya. Nah, dari situ kita harus jadi tahu sekarang, kalau dia kata kerja terpisah, nanti dia penekanannya di prefiksnya. Dalam hal ini tentu saja prefiksnya itu di awal suku kata itu ya kan, suku kata pertama tentunya. Kita bicara kata ya, bukan kalimat. Nah, jadi udah tahu ya paling minimal kata kerja terpisah penekanannya di suku kata pertama, sedangkan untuk kalau dia kata kerja tak terpisah, maka dia penekanannya di setelah prefiksnya. Tapi prefiks itu apa sih? Mungkin ada yang nanya ya kan, prefiks itu adalah tambahan di awal gitu ya. Nanti ada sufiks juga, istilah lain, tapi kita nggak akan bahas itu. Oke. Nah, kan dalam bahasa Jerman itu ada kata-kata yang diserap, yang berasal dari kata asing ya. Biasanya dari bahasa Prancis yang ada lumayan banyak ya, tapi nggak hanya terbatas bahasa Prancis yang kita bahas di sini. Itu akan ditekankan sesuai dengan bagaimana di bahasa asalnya itu ditekan, seperti itu ya. Misalnya agent ya, bukan agent tapi agent ya, agent. Kemudian accent, accent. Kemudian Bäckerei, Bäckerei. Kemudian kaputt, kaputt ya. Kemudian pelikan ini ada dua cara pengucapannya. Yang pertama pelikan, pelikan, dan bisa juga pelikan, pelikan ya. Oke, selanjutnya filosof ya. Sebentar, filosof ya. Oke, filosof ini
akan bukan dilafalkan tapi ditekannya di softnya itu ya. Filosof ya, filosof. Kemudian planet, planet. Kemudian satelit, satelit. Kemudian student, student. Jadi biasanya ditekan di suku kata paling terakhir ya. Nah, kata asing yang berakhiran e mendapat penekanan pada suku kata kedua terakhir. Suku kata kedua terakhir ini kata asing yang berakhiran e, yang berakhiran e. Tadi kan kata asing juga tapi tidak berakhiran e. Ini kata asing yang berakhiran e, maka itu akan ditekan di dua suku kata terakhir. Misalnya forelle, forelle. Dua suku kata terakhir berarti rel gitu ya, berarti di relnya itu. Forelle. Seperti itu ya. Kemudian garage, garage ya, garage. Kemudian kaset, kaset. Jadi bukan kaset, kaset bukan seperti itu, bukan juga kasete, bukan, tapi kaset ya. Kemudian cuisine, cuisine. Oke. Hal ini juga berlaku pada kata asing yang berakhiran iren, berakhiran iren. Misalnya buchstabieren, buchstabieren. Jadi bukan buchstabieren, bukan buchstabieren, tapi buchstabieren. Kemudian renovieren, renovieren, ya. Dan studieren, studieren, bukan studieren, bukan studieren, bukan juga studieren, bukan, tapi studieren. Di irennya itu di dua suku kata terakhir ya. Itu berlaku untuk kata asing yang berakhiran e dan kata asing yang berakhiran iren gitu ya. Oke, jadi itu saja yang untuk segmen keempat, penekanan. Jadi setelah kita tahu vokal, diftong, konsonan, artinya tahulah cara membaca sesuatu itu. Sekarang kita tahu bagaimana menekan kata itu supaya nanti tidak salah tangkap yang mendengar gitu ya. Saya harap ini berguna. Dan segmen kelima nanti tentang variasi regional ya, yaitu tentang bagaimana ada ternyata pengecualian terhadap bagaimana kita mengimplementasikan materi-materi sebelumnya itu di beberapa daerah di Jerman. Begitu ya. Maka nantikan video selanjutnya di segmen kelima. Terima kasih.